Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan produk usaha dari kelompok 7 mengenai sirup sintesis atau surplus. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya Nadila Ardani dengan NIM 4311420034 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Mungkin bisa di next. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Nadila Ardani dengan NIM 4311420034, kemudian ada Fatasya Akila dengan NIM 4311420039, kemudian ada Lailatul Ida Fitria dengan NIM 4311420042, dan ada Sandra Violina Azizah dengan NIM 4311420063. Mungkin bisa di next. Di sini kami akan membahas yang pertama ada latar belakang, kemudian ada tujuan kegiatan, kemudian ada kegunaan kegiatan, kemudian rencana kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, kesimpulan, dan yang terakhir ada syarat. Mungkin bisa di next. Untuk yang pertama akan disampaikan kepada Ida. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Oke, pertama ini belakang usaha ini dilatar belakangi karena wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi di sini adalah ide inovatif, peluang, atau cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Kami menciptakan suatu hasil atau produk yang memiliki nilai jual, yaitu sirup sintesis. Sirup ini memiliki nilai jual karena dapat dimakan sebagai minuman, campuran makanan, dan digunakan sebagai topping makanan dan minuman. Bahan dasar yang digunakan juga tidak sulit ditemukan di toko peralatan kue dan juga di toko online. Bisa next. Oke, selanjutnya ada tujuan kegiatan. Untuk tujuan kegiatan ini ada 4. Yang pertama sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua menerapkan teori kewirausahaan dalam dunia bisnis. Yang ketiga menumbuhkan jiwa seseorang pengusaha. Dan yang keempat mengembangkan ide dan memanfaatkan peluang yang ada. Bisa next. Yang ketiga kegunaan kegiatan. Kegunaan kegiatan atau manfaat dari kegiatan ini yang pertama itu dapat mempelajari dunia usaha, yang kedua dapat mempelajari resiko dan cara menghadapi masalah dalam dunia bisnis, dan yang ketiga dapat mempelajari kerjasama dengan berbagai pihak dan mempelajari komunikasi dengan berbagai pihak. Bisa next. Yang keempat ada rencana kegiatan. Produk yang kami jual merupakan inovasi sirup sintesis. Produk sirup sintesis ini kami beri nama surplus. Nama ini kami ambil berdasarkan nama Latin dari sirup. Surplus merupakan sirup sintesis yang memiliki rasa jeruk. Kami memilih rasa jeruk karena minuman jeruk banyak disukai oleh banyak orang. Bisa next. Alasan pemilihan produk. Alasan kami menjual produk ini adalah berkaitan dengan target pasar yang akan kami tuju. Bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan, supermarket, minimarket, dan pusat perbelanjaan lainnya akan mengalami peningkatan. Karena konsumen akan membeli peralatan untuk menyambut bulan Ramadan. Salah satu produk yang akan mengalami peningkatan cukup pesat adalah sirup. Sirup bisa digunakan sebagai perasa pengganti buah, karena harganya yang lebih murah, serta praktis untuk dijadikan campuran dalam minuman maupun makanan. Bisa next. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian yang selanjutnya bisa disampaikan oleh Akila. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada kemasan. Kemasan yang kita pilih itu adalah botol plastik 250 ml. Alasan pemilihan botol plastik karena bahan yang murah, tahan lama, tidak mudah pecah, praktis, simple, dan sebagainya. Next.
Lalu ada label pada kemasan sirup. Label itu merupakan bagian dari produk yang terdiri dari keterangan disertai kata-kata maupun gambar. Label di sini berfungsi untuk menyampaikan informasi, iklan, mengidentifikasi, menggambarkan, dan mempromosikan produk. Di sini kita sudah mendesain label yang akan ditempel ke produk sirup kita. Next. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kita pilih yaitu untuk proses promosi, kita lakukan melalui sosial media dan penyebaran poster di warung-warung. Lalu untuk proses pemasaran dilakukan dengan cara mendistribusikan langsung ke produk ke warung-warung dan kedai makan terdekat, dan juga menjual secara online melalui Instagram dan marketplace yang tersedia di Indonesia. Next. Lalu ada analisis SWOT. Analisis kekuatan. Hampir semua minuman yang ada menggunakan sirup sebagai pemanis dan perasa. Maka dari itu, peminatnya akan banyak karena kebutuhan masyarakat juga meningkat. Lalu sirup sintesis ini harganya juga terjangkau dan bahan-bahan yang dibutuhkan itu mudah didapatkan. Rasa sirup yang dipilih juga umum untuk disukai oleh banyak orang. Lalu analisis kelemahannya. Kelemahan dari sirup sintesis ini ada pada gizinya. Kandungan gizi pada sirup sintesis itu tidak sebanding dengan sirup yang berasal dari buah asli, karena bahan-bahan yang digunakan di sirup sintesis ini itu kebanyakan senyawa-senyawa kimia seperti asam sitrat, natrium benzoat, CMC, dan juga ada pewarna yang jika kita konsumsi secara berlebihan itu dapat berdampak buruk bagi tubuh. Lalu analisis kesempatannya itu potensi dari sirup sintesis ini sangat baik karena harganya akan stabil dibanding dengan sirup yang berasal dari buah asli. Lalu analisis ancamannya itu terletak pada banyaknya pabrik sirup dengan brand yang sudah terkenal dan sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bisa di next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada proses pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada alat yang digunakan. Yang pertama ada kompor gas dengan jumlah 1 buah dengan kegunaan untuk memanaskan bahan-bahan yang akan dibuat menjadi sirup. Yang kedua ada panci dengan jumlah 2 buah, kegunaannya untuk tempat bahan pembuatan sirup ketika dipanaskan di atas kompor. Yang ketiga yaitu ada mangkok dengan jumlah 2 buah, kegunaannya untuk tempat sirup murni setelah hasil penyaringan dan untuk tempat pembuatan biji selasi. Yang selanjutnya ada corong dengan jumlah 1 buah dengan kegunaan sebagai alat bantu untuk menuangkan sirup dari baskom ke botol plastik yang sudah disediakan. Yang selanjutnya ada pengaduk dengan jumlah 1 buah dengan kegunaan untuk mengaduk bahan-bahan pembuatan sirup agar tercampur rata. Untuk yang selanjutnya ada saringan dengan jumlah 1 buah, kegunaannya yaitu untuk penyaring sirup yang masih terdapat kotoran agar didapatkan sirup yang murni. Mungkin bisa di next. Yang selanjutnya ada sendok teh dengan jumlah 1 buah. Kegunaannya untuk mengukur bahan pembuatan sirup seperti natrium benzoat dan natrium siklamat. Yang selanjutnya ada sendok makan dengan jumlah 1 buah. Digunakan untuk mengukur bahan pembuatan sirup seperti asam sitrat, CMC, dan esens rasa jeruk. Yang selanjutnya ada gelas dengan jumlah 1 buah. Kegunaannya untuk mengukur bahan pembuatan sirup seperti air. Dan selanjutnya yaitu ada botol plastik 250 ml dengan jumlah 1 buah. Digunakan sebagai kemasan sirup murni yang sudah jadi. Yang selanjutnya ada label dengan jumlah 1 buah, kegunaannya untuk mengidentifikasi produk atau merek. Bisa di next. Yang selanjutnya ada bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada gula dengan jumlah 0,5 kg, kegunaannya sebagai pemanis dan sebagai pengikat komponen flavor. Yang selanjutnya ada natrium benzoat dengan jumlah 0,5 sendok teh, kegunaannya sebagai pengawet yang akan mempertahankan sirup dari bakteri, mikroba, ragi, dan jamur. Yang selanjutnya ada natrium siklamat dengan jumlah 1 sendok teh, kegunaannya sebagai pemberi rasa manis dengan tingkat kemanisan 50 kali lebih besar dari pemanis gula pasir. Yang selanjutnya ada asam sitrat dengan jumlah 2,5 sendok makan, tujuannya untuk mengatur pH, memberi rasa dan aroma yang khas, mengimbangi rasa manis dan sebagai bahan pengawet. Mungkin bisa di next.
Yang selanjutnya ada CMC atau pengental dengan jumlah 1,5 sendok makan. Gunanya untuk menstabilkan dan mengentalkan larutan sirup. Yang selanjutnya ada air jumlahnya 5 gelas dengan tujuan melarutkan bahan-bahan untuk pembuatan sirup dan mensterilkan botol. Dan yang selanjutnya ada essence jeruk dengan jumlah 1 sendok makan, kegunaannya sebagai pemberi aroma dan rasa untuk menambah daya tarik konsumen. Untuk yang terakhir ada biji selasi dengan jumlah 5 sendok makan, bertujuan untuk hiasan dan menambah kenikmatan minuman. Mungkin bisa di next. Dan selanjutnya ada proses pembuatan. Pertama, yaitu semua alat dan bahan disiapkan. Dan selanjutnya botol plastik 250 ml dicuci bersih dan tutupnya disterilkan selama 10 menit dengan air panas kemudian dikeringkan. Selanjutnya, sebanyak 1 sendok makan biji selasi ditambahkan ke dalam mangkuk. Selanjutnya, sebanyak 1 gelas air dididihkan pada panci yang sudah diletakkan di atas kompor. Selanjutnya, setelah didih, air dituangkan ke dalam mangkuk yang sudah berisi biji selasi dan dibiarkan hingga mengembang. Selanjutnya, sebanyak 2 gelas air dimasukkan ke dalam panci, kemudian direbus di atas kompor gas hingga mendidih. Setelah mendidih, sebanyak 0,5, bisa di next. Setelah mendidih, sebanyak 0,5 kg gula pasir, 1 sendok teh natrium siklamat, dan 0,5 sendok teh natrium benzoat dimasukkan ke dalam panci dan diaduk hingga tercampur rata. Semua bahan dipanaskan sampai semuanya larut dan pemanasan diteruskan hingga mencapai kekentalan tertentu. Kemudian kompor gas dimatikan. Setelah larutan sirup hangat, kemudian sebanyak 2,5 sendok makan asam sitrat dan 1,5 sendok makan pengental atau CMC dimasukkan ke dalam panci dan diaduk hingga tercampur rata. Setelah larutan sirup dingin, kemudian ditambahkan sari rasa atau esen rasa jeruk sebanyak 1 sendok, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Larutan sirup disaring menggunakan saringan agar didapatkan larutan sirup murni yang bebas dari kotoran. Selanjutnya, sirup yang sudah jadi kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik 250 ml dengan bantuan corong plastik. Bisa di next. Kemudian sebanyak 5 sendok makan biji selasi dimasukkan ke dalam botol yang berisi sirup murni. Dan yang terakhir yaitu botol plastik ditutup rapat dan diberi label pada bagian depan. Mungkin bisa di next. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sandra. Kepadanya dipersilakan. Baik, izin masuk untuk yang selanjutnya yaitu laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu ada bahan gula, jumlahnya 1 kg dengan harga satuan 14.000, dengan harga keseluruhan 14.000. Bahan yang kedua yaitu natrium benzoat dengan jumlah 1 sendok teh, harga satuannya 6.000 per bungkus, harga keseluruhan Rp300. Untuk bahan natrium siklamat jumlahnya 2 sendok teh, harga satuannya 3.000 per bungkus, untuk harga keseluruhan Rp400. Untuk selanjutnya ada asam sitrat, jumlahnya 5 sendok makan, harga satuannya 2.500 per bungkus, harga keseluruhannya Rp200. Untuk selanjutnya ada bahan NaCMC atau pengental, jumlahnya 3 sendok makan, harga satuannya 15.000 per bungkus, harga keseluruhannya Rp1.000. Untuk essence rasa jeruk, jumlahnya 2 sendok makan, dengan harga satuan 6.500 per bungkus, harga keseluruhannya Rp400. Untuk biji selasi, jumlahnya 10 sendok makan, harga satuannya 6.500 per bungkus, untuk harga keseluruhannya Rp600. Untuk botol plastik 250 ml, untuk jumlahnya 2 botol, harga satuannya 1.500 per botol, untuk harga keseluruhannya Rp3.000. Untuk bahan air 5 gelas, jumlahnya 5 gelas, harga satuannya 500 per gelas, untuk harga keseluruhan yaitu Rp2.500. Untuk selanjutnya itu ada stiker, jumlahnya 2 buah, harga satuannya 300 per buah, untuk harga keseluruhannya Rp600. Untuk bahan selanjutnya itu ada biaya tenaga, jumlahnya 1 orang, harga satuannya Rp25.000 per orang, untuk harga keseluruhannya Rp25.000. Untuk biaya transport, jumlahnya 1 orang, harga satuannya Rp3.000 per orang, maaf itu ada kesalahan, untuk harga satuannya Rp2.000 per orang, untuk harga keseluruhannya Rp2.000. Untuk food cost-nya yaitu Rp50.000. Untuk keuntungan yang diinginkan yaitu 20%, dengan cara 120 per 100 kali 50.000 didapatkan hasil Rp60.000. Untuk food cost per botolnya yaitu Rp25.000. Untuk harga jual per botolnya Rp30.000. Untuk laba kotornya dari keuntungan yang diinginkan dikurangi dari food cost.
Untuk laba kotornya dihasilkan 10.000. Untuk biaya listrik per harinya itu 1.500, untuk biaya gas per jamnya itu 2.000, dan biaya umumnya yaitu 1.500. Untuk laba bersih yaitu 10.000 dikurangi 5.000 dan dihasilkan 5.000. Untuk kesimpulan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk kesimpulan, selanjutnya akan dibacakan oleh Akila. Kepadanya dipersilahkan. Jadi kesimpulannya itu wirausaha adalah suatu proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Dipilih sirup sintesis karena memiliki nilai jual. Satu botol sirup dipatok harga sebesar 30.000 dengan laba bersih yang dihasilkan dari penjualan 2 botol sirup adalah Rp5.000. Next. Lalu saran yang dapat diberikan yaitu untuk mencari harga bahan yang cukup terjangkau agar dapat menekan harga jual produk. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, mungkin ada daftar pustaka yang kami ambil dari beberapa referensi. Mungkin bisa di next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.